Nah, ini yang menarik Pak saya juga. Jody ini mengakui bahwasanya dia itu mengalami tahun-tahun krusial di mana orang tua Jody dia itu memiliki brand obong. Mungkin Pak Jen pernah dengar ya, obong. Nah, ini adalah tahun-tahun krusial di mana Jody ini membutuhkan investasi secara otomatis. Nah, menurut saya yang dikatakan Jody orang sukses kayak gitu mungkin salah ya. Sebenarnya yang membuat sukses adalah uang yang dari Yusuf Mansur ke Jody, menurut saya kayak gitu, sehingga dia bisa bertahan melewati kondisi-kondisi krusial itu, di mana obong tidak dikembangkan, merubah branding menjadi warung steak gitu. Dan mungkin kayak Bebek Slamet, walaupun Bebek Slametnya sendiri saya pastikan yang pemilik Bebek Slamet ini tidak terlibat sama sekali. Itu ya Pak. Jadi ada tahun-tahun krusial di mana memang Yusuf Mansur sangat mendominasi bisnisnya Jody ini sebagai penyelamatnya gitu lah. Sebagai penyelamatnya. Jadi makanya saya katakan ketika Jody nganter Yusuf Mansur itu ke televisi waktu wawancara dengan Hotman Paris, ya pasti membela Yusuf Mansur gitu, karena salah satunya diselamatkan oleh Yusuf Mansur, mungkin kayak gitu. Oke, kita lanjut Pak ya. Nah, pembayaran menggunakan daun ini di Darul Quran itu ya Pak. Darul Quran itu dulu belum sebesar itu. Dan saya mendapat cerita ya Pak, jadi banyak di lingkungan sekitar itu, ini bisa benar bisa salah, nanti bisa di cross check. Katanya banyak tanah-tanah yang cuma di DP 10% sampai sekarang, tapi sudah dikuasai. Jadi dia itu bukan cuma mengejar untuk kepentingan dia sendiri, tapi untuk kepentingan umat pun dengan cara yang nggak benar Pak. Maksudnya itu kan untuk belajar lah ibaratnya gitu. Lembaga pendidikan. Ya. Makanya sebagai seorang saya kan tahu ya yang namanya sarjana hukum kan belajar tentang kriminologi Pak ya. Tentang bagaimana membaca wajah pun dipelajari gitu ya. Kalau melihat orang pertama melihat Yusuf Mansur mungkin akan mungkin terpukau gitu ya. Tapi ini saya bertanya ya, ketika Pak Jenny melihat Yusuf Mansur sedang marah-marah, kan wajahnya sangat berbeda Pak. Kira-kira itu kalau misalnya secara kriminologi ini dia memiliki karakter yang bagaimana Pak? Karena itu ada wajah dua yang berbeda Pak. Kalau depan media seperti ini, tapi kalau dia di belakang sangat berbeda. Jadi sesuai dengan fakta yang pernah saya alami ya. Jadi mereka mempunyai watak ganda. Artinya seolah-olah baik, tetapi di belakang punya maksud tertentu. Bahasa lebih umumnya ada udang di balik batu lah gitu. Contohnya begini, ketika mereka datang ke kota wisata ini kan seolah-olah itu mereka ya memelas dan mereka pengen mengembangkan pondok pesantren benar-benar gitu ya. Tetapi ketika jamaahnya sudah menyetorkan uang, lalu kemudian gagal bayar, kemudian ada pertemuan di lab school ya, legenda wisata itu, mereka sudah mulai angkuh itu. Artinya ya sudah, kalau mau begini nggak mau begini gitu. Jadi sudah tidak seperti awal mereka datang baik gitu ya. Nah itu menurut saya punya kepribadian ganda karena ya memang ada udang di balik batu, dan faktanya kan sampai sekarang uang kami itu nggak pulang kan. Itu masuk ke cerita posisi di sini ya. Saya akan bertanya posisi di sini di tahun itu ya, karena nanti nyambung ke 2010. Nah, jadi pada saat gagal pertama bayar, Yusuf Mansur menghubungi tidak? Oh enggak.
Jadi di bulan Januari ketika gagal bayar itu sebenarnya sudah mulai akhir bulan itu sudah Desember. akhir Desember 2009 itu sebenarnya sudah mulai gagal bayar. Artinya memang ada pembayaran tapi tidak penuh. Tapi itu pun masih tertutupi ya. Ini karena ini bisnis kebetulan belum bisa bayar dan lain sebagainya lah. Ada kendala di lapangan gitu. Itu seperti itu. Jadi jemaah awalnya ya maklum. Ya. Terus kemudian masuk di bulan Januari itu gagal bayar lagi. Nah, di sanalah kami mendapat informasi bahwa sebenarnya sudah bermasalah dengan Humpus. Ya. Gitu. Nah, kemudian berikutnya kemudian memang saya bersama jemaah Masjid Darussalam waktu itu pengurus BMT memang ini Adiansa ini sebenarnya ketika mereka keluar kota wisata sudah menjadi tahanan begitu. Kami cek ke sana, memang benar Adiansa itu ada di dalam tahanan. Cuman saat itu tidak bisa masuk, cuman kami dapat informasi Pak ada orangnya. Waktu itu selnya kan di bawah begitu. Dan setelah ada putusan pun saya mengecek lagi ke Cipinang, itu ada di tahanan Cipinang sebagai tahanan di Cipinang ya. Menjalani hukumannya di Cipinang itu saya cek juga gitu. Terus Pak, ini orang-orang di sini ngubungin Yusuf Mansurnya bagaimana? Kalau menghubungi Yusuf Mansurnya pada saat ini sudah gagal bayar itu karena awalnya itu kami mempercayakan segala sesuatu ya berkaitan dengan misalnya perjanjian dan lain sebagainya, kami kan mempercayakan kepada BMT. Jadi memang saya tidak ikut ke sananya. Jadi itu hanya sebatas orang BMT komunikasinya dengan Yusuf Mansur. Pada saat itu seolah-olah BMT ini belum pro Yusuf Mansur seperti sekarang. Tapi ketika ini ada gugatan, lalu mereka pro Yusuf Mansur ini saya kurang tahu. Apakah sudah ada deal tertentu? Tentu tidak mungkin kan. Yang awalnya mereka harusnya bertanggung jawab terhadap jamaah, lalu tiba-tiba menyeberang ketika saya sebagai jamaah juga mendorong bahwa BMT itu untuk melakukan upaya hukum, mereka juga tidak mau, sehingga saya melakukan upaya hukum. Kalau saya melakukan upaya hukum karena saya menanamkan investasi ini melalui BMT, tentu juga BMT akan menjadi lawan saya. Itu sudah saya katakan juga sama orang BMT gitu. Nah, saya tidak tahu kok tiba-tiba BMT ini berbalik arah juga. Apakah memang desainnya dari awal sudah seperti itu, apa di tengah jalan saya kurang tahu. Tapi yang jelas saat ini BMT itu sama sekali tidak bertanggung jawab terhadap investasi yang kami tanamkan itu. Nah, terus kemudian Yusuf Mansur pernah kesini lagi Pak? Yusuf Mansur pernah. Yusuf Mansur itu setelah gagal bayar, kemudian Yusuf Mansur bersama dengan investor lainnya mengadakan pertemuan di Gedung Serbaguna Lab School ya, Gedung Serbaguna Global School yang berada di Legenda Wisata. Di sana Yusuf Mansur datang. Itu Yusuf Mansur datang, kemudian dikawal oleh beberapa pengacara begitu. Nah, di dalam pertemuan itu Yusuf Mansur mengatakan bahwa mereka mengatakan sudah itu nggak usah diperpanjang lagi, nggak usah dibuka ke publik, kemudian nanti saya yang akan mengganti secara keseluruhan dengan cara mencicil gitu. Nah, kemudian pada awal setelah dia ngomong itu memang 1-2 bulan ada mencicil tapi sangat kecil ya. Kalau itu dibagi secara proporsional gitu ya, paling saya berinvestasi 80 itu dapatnya bisa ya misalnya hanya 300-an lah dapatnya, nggak sampai 500-an. Nah, begitu. Tapi Yusuf Mansur jelas di sana mengatakan bahwa saya akan mengganti, saya berjanji akan mengembalikan uang ini dengan cara mencicil karena saya ada beberapa kerjasama dengan lembaga A, lembaga B, terus kemudian ini nanti akan saya cicil setiap bulannya sekian.